Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NDS berada di Jalan Kakak Tua 2 pada hari Rabu tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 Maret 2024. Spirit Ramadan mengantarkan kita berdialektika pagi ini bersama dengan narasumber kita yang sangat low profile, sangat enjoy dan gagah orangnya. Kita sapa, gimana kabarnya Pak Mama Yamin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya alhamdulillah sehat pagi ini. Iya, beliau dalam posisi sehat, semangatnya. Aura Ramadan di fase pertengahan, fase ke-16 Ramadan ini, kita umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari dengan berbagai ragam tentu di dalamnya sampai makan sahur, dan saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa, selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengantarkan untuk membangun peradaban kemanusiaan yang saling mencintai dan saling memanusiakan. Alhamdulillah, pagi ini narasumber kita sudah siap untuk menarasikan pemaknaan dalam surah tafsir ringan pagi ini, Al-A'raf ayat 179. Kita mengharapkan narasi dari beliau tentang seperti apa pengejawantahan Al-A'raf 179. Kita ingin dengarkan suasana batin Ramadan ini. Tafadhal Pak Yamin. Terima kasih. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita sedang santai-santai di kantor. Tentunya harapan kita di bulan Ramadan ini, apapun aktivitas kita mengharapkan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah dan Rasulnya. Kebetulan pagi ini ada sedikit mungkin tadi disampaikan, kita akan mencoba untuk memahami sedikit tentang bagaimana pemaknaan yang terkandung dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Jadi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 ini, kalau dilihat dari teksnya, kurang lebih berbunyi seperti ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal ambal adal ulaika hum ghafilun. Kebanyakan yang mengisi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka diberi hati, tapi tidak dipergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah.
Mereka diberi telinga, diberi mata, tapi tidak dipergunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal'am balhum adal. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Jadi ayat ini memberi informasi atau memberikan kepahaman kepada kita bahwa ternyata manusia itu tidak selamanya menggembirakan. Tentunya kalau orang tidak paham, dia gembira dengan manusia itu. Tapi kalau orang tidak paham, ternyata terang Quran berbicara tentang manusia itu memang semuanya negatif, tidak ada yang positif. Jadi kita lihat dulu siapa manusia itu, atau siapa jin, dan siapa manusia itu menurut Quran. Kenapa jin dan manusia ini banyak memenuhi isi neraka jahanam? Ternyata jin ini salah satu makhluk ciptaan Allah yang asal katanya jan artinya tertutup dari penglihatan mata kita manusia biasa. Tapi mereka bisa melihat kita sama dengan malaikat. Kita tidak bisa melihatnya, tapi malaikat itu bisa melihat kita. Begitu juga manusia. Manusia sebenarnya menurut terang Quran, beda manusia dengan tubuh manusia. Kalau tubuh itu fisik, itu bahsar, itu berkaitan biologisnya. Tetapi kalau manusia itu dilihat dari sifatnya. Maka kata-kata manusia tidak diperintah untuk sholat. Tidak ada ayat mengatakan ya Yohanes akimi sholat, atau ya yuhal insan akimi sholat, hai manusia dirikan sholat. Tetapi yang ada ya ayyuhalladzina amanu akimi sholat, hai orang-orang beriman dirikan sholat. Jadi yang diperintah manusia hanya menyembah. Misalnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, hai manusia sembahlah Tuhanmu. Jadi apa bedanya kata sembah dengan kata sholat? Ini butuh kajian mungkin yang mendalam. Oleh sebab itu, selama kita menjadi manusia, maka pasti kita tidak akan selamat. Sehingga ayat ini menjelaskan memang secara tekstual yang mengisi neraka itu jin dan manusia. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Ketika kita selalu berada dalam posisi manusia atau jin, disitulah yang dilihat oleh Tuhan adalah sifat kita. Misalnya dikatakan alladzina yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata nama jin dan manusia itulah orang yang suka ragu-ragu. Maka ketika kita berada dalam keraguan-raguan, itu namanya sebenarnya jin itu atau manusia. Atau kata lain ada juga dalam Quran, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Jadi bukan fisik di sini, bukan tubuhnya, tapi tingkah lakunya atau sifatnya. Ketika kita ini cara berpikir kita melampaui batas, kadang merasa lebih luar biasa, lebih hebat daripada mungkin pencipta. Kadang kan ada orang seperti itu, dia lupa dengan Tuhannya. Sebenarnya orang toga itu melampaui batas, tidak mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Lantas kadang innal insana khuliqa halu'a, kalau kita suka keluh kesah, itu manusia namanya. Makanya pantas saja yang mengisi neraka itu
ya manusia. Karena selama dia sifatnya seperti itu, berarti kontradiktif dengan hakikat yang sesungguhnya. Harapan Tuhan jangan jadi manusia. Jadi bagaimana caranya? Maka dia katakan, fal yanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia memikirkan dari apa asal kejadiannya. Siapa manusia itu, dari mana asal usul manusia, dan siapa yang berpikir dalam diri manusia. Kalau manusia tadi ternyata suka keluh kesah, was-was, ragu-ragu, ya dia merugi melulu, dia suka manusia itu suka ya melampaui batas tadi ya, dan lain-lainnya. Nah makanya kalau mau selamat ternyata supaya tidak jadi manusia, dia harus memahami ayat-ayat Allah. Dia harus mengerti, memahami dan mengkaji ayat-ayat Allah. Nah orang yang memahami ayat-ayat Allah ini ternyata adalah hanya orang-orang yang beriman. Nah, orang yang percaya kepada Allah. Kalau manusia ini sebenarnya tadi dia was-was dan ragu-ragu dengan kebenaran. Kalau orang beriman tidak, dia yakin seyakin-yakinnya tentang kebenaran. Nah, oleh sebab itu yang dipanggil untuk sholat sebenarnya karena sholat itu komunikasi langsung hubungan kita dengan Tuhan, ya orang-orang beriman. Maka dikatakan utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kita disuruh dulu baca Al-Quran kitab ini, apalagi Ramadan ini. Subhanallah barakallah, semakin banyak, semakin bagus dan dikaji, semakin luar biasa kita memahami tentang kebenaran. Setelah itu kita bisa ya mengamalkannya. Nah, salah satunya kita diperintah untuk mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan ini, dan lain-lainnya. Nah, siapa yang diperintah puasa itu? Siapa yang diperintah sholat itu? Itulah hanya orang beriman. Misalnya, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya alladzina amanu aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada ya nas aqimus shalah, tidak ada. Nah, jangan jadi manusia, karena terem Quran tentang manusia itu adalah semuanya negatif thinking. Kalau iman, semua tertuju pada positif. Tapi iman ini diperintah untuk sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan berbuat kebajikan. Endingnya adalah berakhlak mulia. Apa targetnya? Itulah orang-orang yang mendapatkan derajat takwa, orang-orang yang muttaqin. Nah, target kita ini bulan Ramadan apapun ini kan menjadi orang takwa. Kenapa harus orang takwa? Hanya orang takwa dapat petunjuk. Orang sabar itu beserta Allah. Nah, kalau orang dapat petunjuk selalu beserta Allah, wah itulah sebenarnya idealnya, itulah cita-cita leluhur kita sebenarnya. Kesimpulan untuk sementara, ternyata apabila kita tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hati kita, tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak mengkajinya, dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka itu sama halnya dengan binatang ternak. Bagaimana binatang ternak itu? Bahkan lebih mulia daripada binatang ternak, daripada orang seperti ini. Contoh, ada seorang pengembala kerbau, berangkat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak datangi untuk menyembah Allah, dia pergi bawa kerbaunya di sawah untuk bajak sawah sampai jam 11 siang. Istirahatlah dia di situ makan. Lantas azan zuhur dikumandangkan oleh muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerbau tadi dia mengatakan, Tuhan, itu ada panggilanmu itu untuk sembahyang zuhur. Tidak usah kau tahu tentang saya. Kau urusan dirimu, saya tidak urusan diriku. Nah, ada orang memahami seperti kalau ada orang mengajak untuk kebaikan, tidak usah aja saya kebaikan. Kau selamatkan dirimu masing-masing, tidak usah. Nah, ini kan cara berpikir seperti ini kan kasihan ya. Oleh sebab itu, jadi kerbau tadi atau binatang bisa menelanjangi tuannya. Kalau Tuhan tidak mau sembahyang, apa bedanya dengan saya? Mulai dia marah. Ya, kamu binatang, aku manusia. Ya, memang aku binatang, kau manusia, tapi lebih mulia saya daripada engkau ketika kamu tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba. Saya mulia daripada Tuhan. Coba, sebelum azan dipukul beduk. Dari mana beduk itu? Ya, kulit saya. Kulit saya bermakna memanggil orang untuk sholat. Nah, itu kata kerbau. Setelah itu, apa lagi?
kau makan tadi pakai apa? Pakai piring. Piring itu dari tulang saya, gelas dari tulang saya. Apalagi gagan ya param itu dari ya tanduk saya. Semua itu. Apalagi pupuk itu apa? Supaya bagus kasih namanya ya tumbuh-tumbuhan sudah bagus itu dari tai saya. Coba. Jadi biar tai saya itu bermakna. Coba tai Anda. Coba tai kamu sebagai manusia. Tidak ada. Maka lebih mulia saya daripada kamu ketika kamu tidak menyembah Allah. Nah, mau apa lagi? Kalau kau sembelih saya, semua tidak akan tersisa. Coba. Itu tadi kulitnya dipakai bermakna. Tulang saya bermakna. Ya. Tulang bikin konro. Apalagi isi daging. Coto. Daging jadi coto, konro. Jadi apalagi isi dalamnya? Ada jantung, ya. Ada namanya ya paru-paru. Semuanya itu tidak ada, semua untuk coto dan lain-lain dan dimakan untuk kamu. Coto halija, hati limpa jantung. Subhanallah. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kalau kamu tidak memenuhi panggilan Allah tadi sama dengan aku, itu dikatakan ulaika kal ambal ada. Kamu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih baik saya, lebih mulia saya daripada kamu. Dan kembali kepada nar, kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikirlah wahai manusia, ya. Kata binatang itu, bagaimana cara berpikir? Ayat ini jangan hanya dibiarkan begitu saja. Pakailah hatimu untuk memahami ayat-ayat Allah, pakailah matamu untuk melihat ayat Allah, mengkaji dan memahaminya, pakai telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah supaya hatimu sejuk santun, ya. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, aji, beria, takabur, iri hati, dengki, hasil, fitnah, tamal, lomba, dan sombong. Nah, sama dengan puasa ini, hakikat puasa itu kan bukan hanya makan minum itu secara syar'i, tapi makna yang lukin di balik tes adalah hakikat puasa adalah ada adu kana sukalati mana jambai, adalah ada musuh iman, mana hawa nafsu dunia setan itu yang mau dikekang oleh si iman supaya iman merdeka dan sampai pada Tuhannya. Ini untuk sementara. Pak Nurdin Des, mudah-mudahan ada maknanya sebagai refreshing pagi ini, mudah-mudahan ya sekali lagi sebagai ya daripada dulu-dulu mudah-mudahan ini ada bermakna bagi kita semua. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi narasi singkat dalam dialog pagi suasana kebatinan kita di fase pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat NDS, netizen MDS dapat menangkap signal informasi ilahiyah dari Al-Ustaz Detrandus Haji Muhammad Yamin, kandidat doktor. Moga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salama. Malam pi umur-umurmu endeliuna yang 60.